Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kabar baik semoga menyertai kita semua ya. Agar kita selalu diberi semangat dalam belajar menuntut ilmu ila yaumil akhir ya. Kali ini kita akan belajar mengenai penertiban administrasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ya. Sebelum kita masuk ke poin-poin selanjutnya, Bapak akan memberikan penjelasan sederhana mengenai administrasi pemerintahan. Ya. Secara sederhana, pengertian administrasi pemerintahan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan surat menyurat dalam tata kelola pemerintahan. Ya. Seperti itu pengertiannya. Kemudian kita masuk ke poin pertama. Usaha apa yang dilaksanakan oleh dinasti Abbasiyah dalam menjalankan penertiban administrasi pemerintahan? Yang pertama adalah pengangkatan wazir yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan ya. Jadi diangkatnya wazir. Wazir ini apa ya? Dalam negara kita dapat diartikan seperti menteri. Jadi wazir dapat diartikan seperti menteri kalau di Indonesia ini ya. Menteri. Jadi dinasti Abbasiyah sultannya waktu itu mengangkat wazir ya. Wazir dibantu oleh 5 orang yang bertugas yang mempunyai tugas masing-masing ya. Yang pertama adalah Diwanul Kharij atau Departemen Luar Negeri. Yang kedua adalah Diwanul Ziman atau Departemen Urusan Negara. Yang ketiga adalah Diwanul Jundi atau Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat adalah Diwanul Akarah atau biasa disebut Departemen Tenaga Kerja dan PU. Kemudian yang terakhir adalah Diwanul Rasail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Ya. Kita akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Diwanul Kharij. Itu kalau di Indonesia seperti Departemen Luar Negeri. Jadi tugasnya mereka adalah mengurusi atau mengadakan kerjasama dengan negara lain atau kekhalifahan lain seperti itu. Yang kedua adalah Diwanul Ziman, Departemen Urusan Negara. Tugasnya adalah mengurus atau mengelola segala hal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Sedangkan Diwanul Jundi atau Departemen Pertahanan dan Keamanan, kalau di Indonesia seperti Menhan ya sekarang ini, Kementerian Pertahanan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengamankan dinasti Abbasiyah baik dari serangan luar maupun dari gangguan orang dalam dinasti tersebut ya. Diwanul Akarah bertugas sebagai yang berhubungan dengan tenaga kerja dan penertiban umum ya. Diwanul Rasail berhubungan dengan mengkomunikasikan antara tugas satu dengan tugas yang lain. Jadi semacam pos lah kalau di Indonesia. Pos waktu dulu itu tugasnya untuk mengkomunikasikan bawahan dengan atasan, kemudian dengan bawahan yang lain dan yang lain. Kemudian poin yang kedua adalah usaha penertiban administrasi pemerintahan dinasti Abbasiyah tadi. Yang kedua adalah pengangkatan Ra'isul Kitabah
atau sekretaris negara yang memimpin Diwanul Kitabah dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris. Jadi usaha yang kedua adalah pengangkatan Raisul Kitabah atau sekretaris negara dipimpin oleh Diwanul Kitabah, ya, dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris, ya. Pembantunya tersebut diantara lain adalah katib Rasail, katib Haraj, katib Jundi, katib Qadha, dan katib Surtah. Tugasnya adalah dari katib Rasail, dia mengurusi surat menyurat negara, ya, baik antar negara atau dalam negara, ya. Katib Haraj bertugas tentang pajak dan kas negara. Jadi Katib Haraj ini dalam dinasti Abbasiyah bertugas mengurusi segala hal yang berkaitan dengan pajak dan kas negara. Siapa yang harus membayar pajak, siapa yang menunggak membayar pajak, dan kapan pajak itu harus dikeluarkan untuk kebutuhan dinasti, begitu. Kemudian Diwanul Jundi bertugas untuk mengamankan negara dari serangan luar atau serangan dalam, seperti tadi Menteri Pertahanan, ya. Cuma ini yang berhubungan dengan sekretaris, ya. Kemudian Katib Qadha bertugas mengurusi hukum dan undang-undang, ya. Segala hal yang berhubungan dengan hukum, pelanggaran hukum, sidang dan sebagainya itu di bagian Katib Qadha, ya. Kemudian Katib Surtah mengurusi bidang kepolisian dan keamanan warga dinasti Abbasiyah waktu itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengangkatan kepala daerah atau sering disebut gubernur dan kepala daerah yang bawahnya. Jadi kalau dalam dinasti Abbasiyah itu kan dipimpin oleh sultan, ya. Secara gambaran ringkasnya seperti itu. Sultan mempunyai bawahan, wazir, ya. Wazir itu semacam menteri, ya. Nah, sultan selain itu juga mengangkat kepala daerah. Kepala daerah itu dinamakan gubernur. Jadi sultan, wazir, sultan membawahi gubernur juga. Gubernur masih membawahi kepala daerah yang lain. Nah, tapi tidak bisa disamakan pengertian gubernur sekarang dengan gubernur waktu dinasti Abbasiyah. Gubernur waktu dinasti Abbasiyah, dia kalau sekarang seperti presiden, jadi membawahi negara, luas wilayahnya mirip presiden seperti itu. Kalau gubernur yang sekarang kan cuma provinsi kecil gitu kan. Nah, kalau masa dinasti Abbasiyah, gubernur seperti presiden waktu sekarang ini, wilayah kekuasaannya, ya. Karena kita tahu bahwa dinasti Abbasiyah mempunyai luas wilayah yang cukup lebar, ya, cukup luas, ya. Kemudian yang poin keempat adalah pembentukan Mahkamah Agung, ya. Ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Al-Qadhi, kemudian Al-Hisbah, dan An-Nazar, ya. Tugas dari Al-Qadhi adalah mengadili perkara yang berhubungan dengan agama, zina, kemudian tidak membayar zakat dan sebagainya. Kemudian Al-Hisbah bertugas mengadili perkara umum, ya, seperti misalnya perampokan, maling, pelanggaran-pelanggaran yang lain yang tidak berhubungan dengan agama spesifiknya. Kemudian An-Nazar fil Mazalim adalah lembaga banding. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak terima dengan hukum yang ditentukan oleh Al-Qadhi dan Al-Hisbah, dia bisa mengadu ke An-Nazar fi Mazalim, yaitu lembaga banding, agar dia dapat memperoleh
hukum yang layak.